Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas machine learning saya dan teman-teman saya. Nah, mengenai implementasi Recurrent Neural Network atau RNN untuk klasifikasi digit menggunakan dataset MNIST. Implementasi ini mencakup dua pendekatan, simulasi manual dan menggunakan NumPy untuk memahami matematika di baliknya, serta Pipeline lengkap menggunakan library TensorFlow dan keras. Lanjut ke slide kedua. Ini agenda presentasinya. Nah, presentasi kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian utama. Bagian utama, yang pertama itu ada konsep dasar CNN. Kita akan bahas konsep dasar CNN dan cara kerjanya secara matematis. Kedua, ada eksplorasi dataset menggunakan yang digunakan. Yang ketiga, tahap processing data. Yang keempat, arsitektur model yang dibangun. Dan yang kelima, proses training beserta hasil evaluasinya. Lanjut untuk ke slide ketiga. Adapun konsep dasar CNN. Maaf, adapun konsep dasar RNN. Nah, sebelum masuk ke implementasi, dengan library pentingnya untuk memahami cara kerja RNN dari dasar. Nah, berbeda dengan neural network biasa, RNN ini memiliki memori. Setiap kali memproses satu input, RNN ini tidak hanya mempertimbangkan input saja, tetapi juga menyimpan informasi dan langkah sebelumnya dalam bentuk hidden stage. Nah, adapun rumus rumus matematisnya ini rumus forward propagation RNN. Nah, artinya hidden stage baru dihitung dari dua hal. Nah, input saat dilakukan bobotnya ditambah hidden stage sebelumnya lalu dikalikan bobotnya. Lalu diaktifasi oleh fungsi ReLU. Nah, dalam simulasi manual ini kita menjalankan tiga time step dengan input acak. Hasilnya menunjukkan bahwa hidden stage berubah di setiap langkah. Di time step ini kedua ini, semua nilai menjadi nol. Nah, ini karena fungsi ReLU-nya memangkas semua nilai negatif. Inilah yang disebut being ReLU. Nah, sebuah karakteristik yang perlu diperhatikan saat merancang arsitektur RNN. Lalu, ke slide selanjutnya. Ini dataset dan eksplorasi data. Nah, dataset yang digunakan adalah file Excel bernama MNIST, NNN Relu Softmax Update. Nah, lalu dataset ini merupakan versi yang sudah disederhanakan dari dataset MNIST asli. Nah, secara keseluruhan dataset memiliki 2100 baris. Nah, data sampelnya dengan 200 kolom fitur pixel dari pixel 1 hingga ke pixel 20. Label yang diinginkan diprediksi adalah digit 0 sampai 9. Sehingga terdapat 10 kelas. Distribusi kelasnya seimbang sempurna, masing-masing kelas memiliki tepat 210 sampel. Satu hal menarik dari proses loading data ini adalah adanya deteksi otomatis. Kode secara dinamis mencari baris yang mengandung nama kolom pixel 1 dan berhasil menemukan di baris ke-27 karena di atas baris tersebut terdapat metadata tambah dari file Excel. Lanjut ke slide kelima. Ada processing data. Nah, sebelum data bisa dimasukkan ke model, ada 4 tahap processing yang dilakukan. Yang pertama, normalisasi. Yang kedua, train test speed. Yang ketiga, one shot encoding. Yang keempat, yang paling krusial adalah reshape 3D. Nah, lanjut ke slide ke-6. Slide ke-6 ini ada arsitektur model RNN. Nah, model dibangun menggunakan keras sequential API dengan 5 lapis. Lapis pertamanya ada simple RNN. Yang lapis kedua adalah throughput dengan rate 0,2.
Yang lapis ketiga adalah simple RNN kedua dengan 32 neuron. Lapis keempat itu ada densi layar dengan 32 neuron. Lapis kelima adalah output layar dengan 10 neuron. Total parameter yang dapat dilatih adalah 8.714 parameter, relatif kecil namun cukup untuk dataset ini. Lanjut ke slide ketujuh. Slide ketujuh, konfigurasi training. Model dikompilasi dengan 3 konfigurasi utama: optimizer Adam, loss function kategori, cross trophy, dan met, met, matrix akurasi. Proses training ini dijalankan selama 20 epo dengan batch size 32. Lalu lanjut ke slide ke-8. Hasil evaluasi model. Nah, hasil evaluasi akhirnya menunjukkan performa yang sempurna. Akurasi trainingnya 100%, akurasi testingnya 100%, dengan seluruh 422 sampel tes berhasil diklasifikasi dengan benar. Lanjut ke slide ke-9. Ini confusion matrix dan tren kinerja. Confusion matrix ini di sisi kiri memperlihatkan bahwa semua prediksi jatuh tepat di diagonal utama. Nah, grafik tren akurasi di sisi kanan memperlihatkan kurva yang sangat tajam, naik di awal lalu langsung mendarat di nilai 1,0. Ini adalah pola konvergensi yang ideal. Lanjut ke slide ke-10. Nah, ada kesimpulan. Sebagai penutup, ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, model sampel RNN terbukti mampu mengklasifikasi 10 digit angka. Yang kedua, arsitektur yang digunakan relatif sederhana, hanya 8.714 parameter. Yang ketiga, tahap reshape data ke format 3D adalah langkah yang paling kritis. Yang keempat, model mencapai konvergensi sangat cepat di epoch ketiga. Yang kelima, simulasi forward pass manual dengan NumPy membantu kita memverifikasi bahwa kita benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam setiap sel RNN. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan lalu kita akan lanjut ke codingannya. Untuk codingannya bisa dilihat seperti ini. Ini untuk konfigurasinya, ini bagian 1 simulasi RNN forward pass manual NumPy. Ini bagian 2 load dan propagation data. Lalu ada bagian 3-nya build model, yang bagian 4-nya compiler, training, dan evaluate. Lalu yang ke ininya kelima main execution. Sekian video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.